Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil project final review dari proses tadi pagi. Kami dari kelas SD 0402. Di sini ada beberapa anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Novel dengan NIM 34, dan ada Egi Destiar dengan NIM 61, dan ada Agung Malik Ibrahim dengan NIM 67. Selanjutnya di sini ada user persona, yang dimana kami berdasarkan hasil dari survei terhadap pengguna website StudyBuddy. Next. Sini ada latar belakangnya. Jadi dalam rangka meningkatkan pengalaman pengguna pada platform StudyBuddy, kami melakukan survei melalui Google Form untuk mengumpulkan masukan dan saran dari para pengguna. Hasil survei ini dilandaskan pada proses redesign agar platform dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berdasar hasil survei, meskipun pengguna menyukai fitur-fitur yang ada di StudyBuddy, mereka mengeluhkan tampilan yang terlalu sederhana. Tidak ada peringatan saat menekan tombol logout, nama pengguna tidak disorot di papan peringkat, serta tampilan blog yang terlalu simpel dan kurang. Untuk target penggunanya di sini ada mahasiswa Sesdata angkatan 2023 yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kenyamanan belajar mahasiswa Sesdata angkatan 2023 melalui tampilan dan fitur yang lebih intuitif. Motivasinya yaitu memperbaiki pengalaman belajar agar lebih menyenangkan dan efektif. Di sini ada beberapa saran perbaikan dari user atau pengguna dari StudyBuddy. Yang pertama, redesign tampilan antarmuka agar lebih menarik. Kedua, penambahan fitur alert atau pop-up konfirmasi saat mengeklik tombol logout. 3. Sorotan nama pengguna di papan peringkat. Dan keempat, desain ulang halaman blog. Next. Sini ada proses bisnisnya yang dimulai dari asprak atau dosen sendiri sampai mahasiswa mendapatkan nilai dan bisa melihat nilai pada leaderboard yang tersedia di website StudyBuddy. Next. Selanjutnya ada HTA yang dimulai dari mengumpulkan tugas, akses website, masuk website, halaman dashboard, submit link pengumpulan, hingga mahasiswa itu masukkan GitHub pengumpulan pada website StudyBuddy. Next. Selanjutnya ada mental model. Yang pertama, memulai aplikasi StudyBuddy, yaitu masuk ke menu login atau daftar akun baru. Selanjutnya dashboard utama yang meringkas aktivitas dari website tersebut. Selanjutnya ada papan peringkat. Ketiga, ada interaksi sosial. Sini ada komunitas dan forum, misi serta tantangan, dan poin yang didapatkan mahasiswa dari tugas yang disubmit. Next. Selanjutnya ada konseptual model. Sini ada beberapa task. Yang pertama, navigasi halaman, yang ketika diklik itu maka akan menampilkan halaman sesuai pilihan pengguna. Selanjutnya ada daftar akun, login akun, dan lain sebagainya yang bisa dilihat sendiri pada slide. Next. Ini bisa dilihat sendiri. Selanjutnya, ini juga sampai logout. Selanjutnya ada justifikasi desain. Sini logo sebelumnya berwarna hitam, sini kami menggantinya dengan warna putih agar selaras dengan latar dari warna utama di website StudyBuddy. Di sini kami menggunakan font Interbold dengan ukuran 40 untuk memberikan kesan tegas, kuat, serta profesional. Font ini dipilih karena mudah dibaca di berbagai ukuran layar, serta memiliki gaya yang modern dan netral. Ukuran 40 digunakan untuk menekankan identitas platform secara visual, terutama di halaman utama. Next. Soalnya justifikasi desain warna utama. Di sebelumnya itu warna utamanya adalah putih. Di sini kami mengganti dengan warna gradasi antara biru kehijauan yang lebih gelap dan hijau toska yang lebih terang, agar memberikan kesan tenang. Masih slide sebelumnya. Segar dan fokus.
yang sangat sesuai dengan suasana belajar. Jadi warna warna yang biru kehijauan ini mencerminkan ketenangan, kepercayaan, dan konsentrasi, sedangkan Tosca muda menambahkan kesan semangat dan tampilan yang lebih hidup. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Egy Destiar. Oke, selanjutnya ini ada tampilan window yang tadi tadi itu termasuk dalam jenis primary window karena seluruh aktivitas inti pengguna berlangsung dalam satu jendela utama dengan aktivitas konsisten, mulai dari melihat blog, mengirim tugas, hingga memantau eh, coba slide sebelumnya, sebelumnya hingga memantau progres semuanya dilakukan berpindah halaman secara struktural dan tidak ada pemisahan antar fitur ke tab atau jendela baru. Nah, meskipun terdapat elemen seperti pop-up konfirmasi saat logout, elemen tersebut hanya berfungsi sebagai pelengkap interaksi saja dan tidak mengubah struktur jendela utamanya. Coba lanjut. Ya, saya ada justifikasi perubahan desain yang dari gambar bisa dilihat ada redesign tampilan antarmuka yang dipertujuan agar lebih menarik tampilannya ya. Kami melakukan perubahan pada tampilan antarmuka ini untuk menciptakan pengalaman yang belajar yang menarik, nyaman, dan mudah digunakan oleh pengguna, khususnya mahasiswa sains data. Dan melalui redesign ini kami ingin menjawab berbagai keluhan dari pengguna-penggunanya, seperti tampilan yang terlalu sederhana, dan fiturnya kurang responsif, serta minimnya penekanan pada elemen penting seperti leaderboard. Lanjut. Dan di sini ada perangkat interaksi dan objek kontrolnya. Perangkat interaksi yang pernah desktop, navigasinya menggunakan mouse, bisa diklik menu atau tombol aksi, dan keyboardnya untuk pengisian form seperti email, password, atau username-nya sendiri. Dan ada mobile untuk mendukung layar sentuh dengan elemen yang responsif tentunya dan mudah untuk ditekan. Dan ada objek kontrol UI yang komponen utamanya tombol aksi seperti login atau create account, form input, dan menu navigasi horizontal seperti dashboard, leaderboard, blog, change log. Yang kedua, desain desain ini mengutamakan kontras visual, kesederhanaan, dan umpan balik atau feedback langsung, misalnya notifikasi kesalahan input untuk mempermudah interaksi dan perpindahan fitur. Lanjut. Nah, di sini ada guidance, fast feedback, dan asistensi. Yang pertama, evaluasi awal, panduan dan bantuannya masih terbatas. Ya, tidak ada tutorial awal seperti gimana cara login dan membuat akun gitu. Terus ada FAQ tersembunyi dan tidak tersedia pesan bantuan yang mudah dilihat. Yang kedua ada umpan balik sistem, ada seperti pesan kesalahan atau konfirmasi tugas, namun kurang didukung visual seperti icon dan warna. Kemudian selanjutnya ada perbaikan dalam desain ini, ada penambahan FAQ yang mencolok dengan ilustrasi serta tombol aksi yang jelas. Yang kedua ada tambahan peringatan sebelum logout untuk mencegah kehilangan data. Yang ketiga layout baru mempermudah alur penggunaan memandu pengguna baru dengan menempatkan tombol get started dan create free akun. Lanjut. Dan selanjutnya ada internasionalisasi dan aksesibilitas yang terlebih ini telah mendukung internasionalisasi dengan menyediakan dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional yang digunakan di dunia pendidikan dan teknologi serta memudahkan mahasiswa dari berbagai negara untuk memahami isi kontennya kalau misal website ini digunakan di luar negeri gitu. Dari sisi desain juga Study Buddy mengedepankan aksesibilitas dan tampilan visual yang harmonis, ikon grafis, ilustrasi, dan warna yang digunakan secara konsisten untuk meningkatkan kejelasan fungsi dan kenyamanan pengguna. Lanjut. Nah, di sini ada contohnya aksesibilitas tuh yang kiri itu sebelum diredesain, yang kanan sebelum diredesain ada icon dan warnanya. Lanjut. Nah, visual hierarchy di sini ada penempatan dan penekanan elemen utama agar pengguna dapat mengikuti alur informasi dengan mudah. Judul utamanya seperti Your Personal Study Companion ditempatkan di bagian paling atas dengan ukuran huruf besar dan warna putih yang kontras terhadap latar belakang biru. Elemen ini nantinya akan jadi fokus yang dilihat oleh pengguna saat pertama kali masuk ke website ini. Selanjutnya ada tombol Get Started dan Create Free Account dibuat dengan warna coklat dengan bentuk tombol yang jelas juga. Lanjut. Dan agak start principle di sini terlihat bagaimana informasi dikelompokkan di organisasi untuk memperkuat pemahaman visual. Nah, contohnya pada halaman leaderboard kami menggunakan proximity di mana data peringkat dan nama pengguna jumlah poin disusun dalam satu baris dengan jarak antar barisnya konsisten. Lanjut. Nah,
Selanjutnya prototyping yang dijelaskan oleh Saudari Agung. Oke, lanjut ke prototyping ya. Ini singkat aja karena udah lebih dari 10 menit. Mungkin ini udah ada dashboardnya. Dari dashboard dia pasti langsung menuju ke register atau login gitu. Ntar di dalam dashboardnya itu ntar dia masuk ke dalam dashboard. Di dalam dashboard itu ntar ada blog, ada change log, terus ada leaderboard juga di sini. Terus kalau misal mau keluar, kita pakai keluar alert ini gitu. Jadi habis makan nggak langsung keluar gitu. Ini juga ada alert, penambahan alert dari saran yang mungkin dari disampaikan. Oke, mungkin sekian penjelasan kami dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.